ini tindakan perbuatan dosa. Itu sebabnya saya harus tanggapi. Tapi sebelum saya menanggapi video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, beri komen yang benar, yang baik, dan juga jangan lupa tombol lonceng dipencet supaya saya setiap mengupdate video-video baru akan muncul di HP saudara. Atau membuat video baru akan muncul di HP saudara. Kayaknya kurang seru deh. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rusty Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video yang diupload oleh saudara kita Muhammad Umar. Kenapa saya harus bahas video ini? Mungkin Anda ada yang berpikir ini kan nggak ada kaitan kepada Alkitab, tidak ada kaitan kepada firman Tuhan. Siapa bilang nggak ada kaitan kepada firman Tuhan? Ada kaitannya ke firman Tuhan, makanya saya akan bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bahas? Karena mungkin di antara saudara mungkin bisa ada yang ngomong begini, ngapain sih video-video kayak gitu dibahas-bahas? Untuk apa, Pak Pendeta Lubis? Oh, saya bahas ini adalah buat edukasi, supaya generasi kita yang sekarang dan yang akan datang itu tidak mengulangi ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Muhammad Umar ini. Karena ucapan-ucapan Muhammad Umar ini melanggar undang-undang yang berlaku di negara kita, sehingga bisa dipidanakan. Oleh sebab itulah saya menanggapinya. Kenapa? Karena saya menjaga semua masyarakat Indonesia supaya tahu sosial media yang baik, yang benar. Nah, kita nggak dilarang sih menggunakan ini untuk sosmed, tapi jadilah seseorang yang membuat suatu konten di sosial media itu yang memang membangun. Ya, bisa membangun dalam keimanan, bisa membangun juga dalam kenegaraan, dalam membangun. Itu intinya kalau kita membuat sosial media ini. Jadi saya nanggapinya karena dua alasan itu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar. Jikalau Habib Rizik kena tangkap, polisi akan berhadapan dengan saya. Polisi akan berhadapan dengan saya dan saya akan penggal pala polisi. Ingat itu. Woi anjing-anjing. Polisi bangsat lu, fuck you. Muhammad Umar? Hah? Mau penggal kepala-kepala polisi? Polisi akan berhadapan dengan saya. Polisi akan berhadapan dengan saya dan saya akan penggal pala. Hah? Yang menangkap Habib Rizik? Hah? Ya. Muhammad Umar, kamu tahu nggak apa yang kamu ucapkan itu? Yang kamu ucapkan itu akan membuat dirimu susah, membuat dirimu sengsara. Engkau bisa dipidana, masuk penjara. Jadi engkau yang susah. Ya rasakanlah nanti. Nanti udah ditangkap, udah diborgol, dimasukkan ke sel, baru Anda nyesal. Padahal Anda pun tidak membuat apa-apa. Hanya mengucapkan begitu doang. Anda tangkap polisi, masuk penjara. Kena sekian tahun. Apakah itu yang dinamakan pahlawan? Wah, itu pahlawan kesiangan itu menurut saya. Saya nggak sangka loh, Muhammad Umar. Namamu begitu bagus. Menunjukkan kepribadian seorang yang soleh. Dan wajahmu juga imut-imut. Enggak ada menunjukkan wajah orang yang pemberani, beringas begitu. Enggak ada. Tapi ucapanmu itu seperti ucapan preman kuadrat. Seorang pembunuh kelas kakap. Muhammad Umar, sadarlah kau. Berubahlah, bertobatlah kau. Jangan lagi kau mengucapkan kata-kata begitu di sosial media. Kalau kau kesal,
mau mengucapkan kata-kata demikian, saya kasih tahu ya caranya ya. Kau masuk ke toilet, tutup semua. Jangan ada yang merekam ucapan-ucapanmu itu. Baru itu aman. Tapi kalau sudah kau masukkan ke sosial media seperti ini, kau berhadapan dengan hukum. Itu pertama. Yang kedua, Muhammad Umar, kan Anda orang beragama. Apakah guru ngajimu, atau kalau engkau pernah di pesantren, atau guru-guru agamamu mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Suruh penggal-penggal kepala polisi. Kalau polisi sedang menegakkan hukum, Anda harus tahu bahwa polisi itu ada di negara kita ini untuk menegakkan hukum. Siapa yang melanggar hukum dihukum. Mereka, polisi menjalankan hukum, dilindungi oleh hukum. Karena itu legal. Muhammad Umar, itu legal. Anda tidak bisa menghalang-halangi polisi dengan menakut-nakuti. Tidak boleh itu. Justru itu akan membuat saudaraku Umar susah, sulit. Nanti Anda masuk penjara. Percayalah. Yang kedua, yang selanjutnya, saya mau tanya, Umar, itu apakah ada ajaran-ajaran yang mengajarkan untuk kita memenggal kepala orang? Kalau ajaran saya pribadi, ya, ajaran saya tentu firman Tuhan. Di sini dikatakan, kasihilah orang yang memusuhi engkau, berbuat baiklah kepadanya, berdoalah kepadanya supaya dia diberkati. Tuh. Bahkan 1 Yohanes 3 ayat 15, siapa yang membenci saudaranya itu pembunuh. Jadi belum lagi membunuh, belum lagi mematikan orang, mengambil nyawa orang. Masih benci terhadap saudaranya saja, itu sudah pembunuh. Loh, membenci aja kok membunuh? Iya, karena orang membunuh itu diawali dari kebencian. Nggak mungkin orang membunuh tanpa ada kebencian, tanpa ada dendam. Itu nggak mungkin. Pasti dimulai dari kebencian. Makanya Alkitab bilang, ya, 1 Yohanes 3:15, orang yang membenci itu, dia adalah seorang pembunuh. Jadi, jelas dari pandangan firman Tuhan, Umar ini salah sekali. Keliru sekali. Karena saya mendengar Anda bicara seperti itu di sosial media. Saya kira Anda ini nggak ngerti ya, nggak berpendidikan apa bagaimana Anda mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa? Polisi, ingat itu. Woi anjing-anjing, polisi, bangsat lu, fuck you. Anjing-anjing. Itu polisi-polisi itu manusia, bukan anjing. Dan mereka itu waktu mau masuk polisi itu dites, baik itu dari fisik, dari psikologis, semua, dari kejiwaan, semua harus lulus tes. Udah lolos, baru dia bisa masuk pendidikan kepolisian. Kok Anda bilang anjing? Waduh. Mulut saudara ini harusnya mengucapkan kata-kata berkat, bukan mengucapkan kata-kata yang memalukan diri Anda sendiri. Semua orang bisa nilai. Karena 50% keluarga saya itu Islam. Saya juga dulu Islam. Sekarang percaya Yesus. Jadi keluarga saya yang Islam itu pun dengar ucapan saudara aneh. Iya. Itu Umar. Jadi saya komentari ini bukan hanya untuk Umar.
untuk semua kita rakyat Indonesia, jangan meniru yang si Umar buat ini. Bahkan saya dengar kabar, katanya tadi malam sudah ketangkap malah. Kan, kasihan kan? Gara-gara ucapan-ucapan begitu. Ah, ini lagi, apa? Woi anjing-anjing, polisi, bangsat lu, fuck you. Hah, Anda katakan bangsat. Itu kan manusia. Di sana pun banyak polisi-polisi yang agamanya Islam. Yang mungkin mereka juga taat beribadah. Kenapa Anda katakan polisi-polisi itu bangsat? Ini kan ucapan-ucapan yang menunjukkan seseorang itu tidak punya akhlak. Bahkan sekarang ada istilahnya revolusi mental, bahkan ada lagi yang baru, revolusi akhlak. Harusnya Anda berakhlak dong. Kok niru-niru yang nggak baik, niru-niru yang nggak benar. Jadi Alkitab katakan, janganlah keluar dari mulutmu ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang. Jadi Umar, saya dengar tadi kamu ngomongnya, awalnya itu dari Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh gitu. Kan itu sebenarnya artinya salam sejahtera, damai sejahtera buat kita semua. Kan kurang lebih sederhananya begitu. Kok ucapan-ucapan Anda tidak sesuai dengan prolognya, ucapan-ucapan Anda tidak sesuai dengan kata-kata awal. Udahlah ya. Kalau Anda sudah ketangkap sekarang, pulang bertobat ya. Jangan lagi mengucapkan kata-kata seperti itu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ini saya buat video untuk pelajaran bagi semua kita rakyat Indonesia. Berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai berhenti di sini. Kita lihat pembangunan rumah misi. Sudah 1 bulan 12 hari, tapi progresnya luar biasa. Terus kita akan bangun sampai serapi mungkin. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mendukung untuk pembangunan rumah misi Injil Kerajaan Allah ini, dan untuk mendukung misi Injil Kerajaan Allah yang kami lakukan sampai ke dusun-dusun. Lihat di video Metanoia, di YouTube Metanoia, Anda bisa lihat itu semua. Jadi siapa di antara saudara yang punya hati misi yang tergerak untuk mendukung pelayanan, sudah ada nomor-nomor rekening di layar itu dan di deskripsi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Rumah misi di mana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan kita bersihin semua ini. Maksudnya sampai ke sana kita uruk semua ini. Kita tambah bangunannya sampai ke sana. Karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, siapapun Anda yang memang punya hati misi, yang mau dukung pelayanan ini, Anda bisa mendukung pelayanan ini di nomor rekening yang tertera, ya, yang tertera di layar ini, dan juga di deskripsi ada semua. Saudara, mungkin Anda berpikir, wah itu kan tugas orang-orang kaya yang harus memberkati, itu orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya perusahaan, manajer-manajer. Saudara, keliru saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang dianggap Yesus itu miskin, karena waktu seorang janda memberikan 2 peser uang, Yesus bilang dia yang memberi terbanyak. Apakah yang lain tidak ada memberi yang berapa dirham? Tentunya ada. Kenapa dia yang terbanyak? Karena itu uangnya hanya segitu, dan dia berikan semuanya itu. Itu mata uang terkecil. Kalau di Indonesia mungkin uang ribu-ribuan lah. Jadi bayangkan saudara, kalau Anda ada yang punya kerinduan untuk Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa, ya, dan mereka bisa dibawa kemari untuk dibina, saudara bisa ke nomor rekening ini, ya. Kita berpikir sederhana aja. Kalau kita mau bekerja sama, saudara, ya, ada yang mau ngasih 500, ada yang mau ngasih 1 juta, oke. Ada juga yang bilang, wah saya hanya bisa 50.000, nggak ada masalah.
sesuai dengan kemampuan dan kerelaan ketulusan hati kita. Tapi bayangkan kalau kita gabung semua 50.000 kali 200 orang misalnya, kali 1.000 orang, kan bisa membangun ini. Oke, saya berdoa Tuhan Yesus jamah mereka semua yang sudah mendengar ini, misi ini, dan terkhusus terlebih yang sudah subscribe. Tuhan berkati mereka yang sudah memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar memberkati kembali. Dan mereka yang tidak bisa memberkati, Tuhan berkati juga di lain waktu mereka bisa memberkati. Ingat saudara, Anda memberi tidak akan menjadi miskin, Anda tidak memberi pun tidak menjadi kaya. Tuhan Yesus memberkati. Ambilkan skop dulu bro, ambilkan skop itu, kena skop. Pasir ke-6. Iya, pasir ke-6. Udah. Nah, pasir ke-6. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Pasir ke-9. Iya, pasir ke-9. Pasir ke-9. Ratakan, dikasih tali dan diratakan. Udah diratakan, tinggal besok pengecoran. Besok pengecoran, tinggal tali. Sudah dicor, sudah selesai dicor. Nah, tinggal kiri kanan, semen habis, tinggal kiri kanan. Nah, kalau besok ada semen, kita semen lagi. Oke, terima kasih. Pasir sudah habis, mau dipesan lagi Pak. Semen pun hari ini habis nih. Nah, udah pakai 4 sak, ini 5 sak semua ini. Nah, sudah disemen. Nah, tinggal 1 sak lagi ini, udah diaduk 4 sak, tinggal 1 sak lagi ini. Nah, tuh tinggal 1 sak. Nah, ini udah disemen, tinggal 1 sak lagi. Ah, pasirnya habis Pak, ngaduk lagi saya nih. Nah, tuh udah sama depan udah 6, 5, 11, 15, 21 sak semuanya. Nunggu semen. Jadi aku berdoa Tuhan Yesus kau jamah Umar ini, Muhammad Umar. Kalau betul memang dia sudah ditangkap polisi, biarlah di penjara dia bertobat dalam nama Yesus, ketemu dengan kebenaran yang hakiki itu. Begitu juga Tuhan Yesus, semua pemirsa YouTube khususnya yang sudah subscribe, Tuhan memberkati. Terlebih terusus mereka yang sudah memberkati dalam dana misi Injil Kerajaan Allah, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum berkati supaya di waktu bisa memberkati.